Panji Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat RPI yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini tidak ada pembahasan apapun mengenai apa dan siapa, mengenai akun-akun siapapun juga. Yang kami bahas untuk saat ini adalah yang berkaitan dengan sejarah Nusantara Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur. Baik teman-teman, bagi Anda khusus yang mencintai sejarah, monggo dipersilakan untuk menyimak ya, karena konten Panjing Sun ini bukan hanya membahas wong-wong dobol teman-teman ya, tapi membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, agama, non-politik, dan hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua, bahkan generasi kita berikutnya. Baik para sahabat, kali ini saya akan membahas tentang situs Biting ya. Situs Biting ini disebut dengan situs Biting Mojopahit. Situs Biting Mojopahit adalah sebuah situs arkeologis yang terletak di Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Benteng ini memiliki luas sekitar 135 hektar. Merupakan sebuah benteng yang terkait dengan Kerajaan Mojopahit Timur ya teman-teman. Diperkirakan situs benteng ini merupakan bagian dari Kerajaan Lumajang yang terpendam. Lumajang ini sendiri memiliki hubungan erat dengan kerajaan besar, yaitu Mojopahit. Di babat tanah Jawa, Kerajaan Lumajang sering disebut Mojopahit Timur. Adapun kawasan situs Biting adalah sebuah kawasan ibu kota Kerajaan Lumajang Tigangjuru yang dipimpin oleh Prabu Arya Wiraraja, yang dikelilingi oleh benteng pertahanan dengan tebal 6 meter, tinggi 10 meter, dan panjang 10 meter. Kawasan situs Biting ini memiliki luas 135 hektar ya teman-teman. Dalam babat Negara Kertagama, kawasan ini disebut dengan Arnon, dan dalam perkembangan pada abad ke-17 disebut Renong, dan dewasa ini masuk dalam desa Kutorenon. Pendiri benteng di wilayah ini adalah Menak Koncar yang menjabat sebagai Adipati Mojopahit. Menak Koncar sebagai tokoh legendaris yang dianggap masyarakat sebagai penguasa Lumajang pada akhir masa kerajaan Mojopahit. Yang dimaksud dengan Menak Koncar adalah orang yang memiliki hubungan dengan Nambi, yaitu Arya Wiraraja. Berita Lumajang terdengar kembali pada masa Mataram Islam, yaitu pada masa pemerintahan Panembahan Senopati. Ketika itu Panembahan Senopati memerintahkan untuk menaklukkan daerah-daerah sebagai sebelah timur. Maka Lumajang dan Renong diserang dan dihancurkan oleh pasukan Ki Tumenggung Alap-Alap. Di area situs tersebut terdapat temuan beberapa tumpukan-tumpukan batu bata yang besar. Diduga tumpukan batu bata tersebut yang satu terangkai dengan tumpukan lain dengan penghubung masih tertimbun pada dalam tanah. Penggalian di era ini dimulai pada tahun 2006 ya teman-teman, yaitu saat sejumlah warga mendapati tumpukan batu bata berukuran besar berada di area persawahan. Sedangkan Arya Wiraraja adalah Adipati Sumenep di Madura Wetan, tepatnya di Sumenep, Madura Timur. Arya Wiraraja memiliki putra bernama Ronggolawe, yang mana Ronggolawe lahir di Sumenep, yang termasuk juga pahlawan Mojopahit yang sudah tidak asing lagi namanya ya teman-teman, yang namanya sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau wafat di tahun 1295. Kala itu beliau masih beragama Hindu-Buddha, sedangkan ayahandanya yaitu Arya Wiraraja sudah memeluk Islam. Walaupun zaman itu masih belum ada Islam, masih belum ada para wali. Ada satu pengikut Raden Wijaya yang berjasa besar dalam perjuangan mendirikan kerajaan Mojopahit, namun meninggal sebagai pemberontak, yaitu pemberontak pertama dalam sejarah kerajaan ini. Nama besarnya ya dikenang sebagai pahlawan oleh masyarakat Tuban, Jawa Timur sampai detik ini.
Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ronggolawe menyebut bahwasanya Ronggolawe sebagai putra Arya Wiraraja Bupati Sumenep dan kerajaan alias raja atau Prabu Tigang Juru, ya, kerajaan Mojopahit Timur. Ronggolawe sebagai putra Arya Wiraraja Bupati Sumenep. Ia sendiri bertempat tinggal di Tanjung yang terletak di Pulau Madura sebelah timur. Pada tahun 1292, Ronggolawe dikirim ayahandanya untuk membantu Raden Wijaya membuka hutan tarik di sebelah barat Tarik Sidoarjo sekarang, menjadi sebuah desa pemukiman bernama Mojopahit. Nama Ronggolawe sendiri merupakan pemberian Raden Wijaya. Lawe merupakan sinonim dari wenang yang berarti benang, atau dapat juga bermakna kekuasaan. Maksudnya Ronggolawe diberi kekuasaan oleh Raden Wijaya untuk memimpin pembukaan hutan tersebut. Selain itu, Ronggolawe juga menyediakan 27 ekor kuda dari Sumbawa sebagai kendaraan perang untuk Raden Wijaya dan para pengikutnya dalam perang melawan Jayakatwang, Raja Kediri. Penyerangan terhadap ibu kota Kediri oleh gabungan pasukan Mojopahit dan Mongol terjadi pada tahun 1293. Ronggolawe berada dalam pasukan yang menggempur benteng timur kota Kediri. Ia berhasil menewaskan pemimpin benteng tersebut yang bernama Segoro Winotan atau Sagara Winotan. Setelah Kediri runtuh, Raden Wijaya menjadi raja pertama kerajaan Mojopahit. Dalam Kidung Ronggolawe, jasa-jasa Ronggolawe dalam perjuangan di Mojopahit akhirnya diangkat sebagai Bupati Tuban yang merupakan pelabuhan utama Jawa Timur saat itu, ya. Dan dalam prasasti Kudadu di tahun 1294 yang memuat daftar nama para pejabat Mojopahit pada awal berdirinya, ternyata tidak mencantumkan nama Ronggolawe. Yang ada hanyalah bernama Arya Adikara dan Arya Wiraraja. Menurut para raton, Arya Adikara adalah nama lain dari Arya Wiraraja. Namun prasasti Kudadu menyebut dengan jelas bahwa keduanya adalah nama dua orang tokoh yang berbeda. Arya Adikara sebenarnya adalah nama lain dari Ronggolawe. Dalam tradisi Jawa ada istilah nunggak semi, ya, yaitu nama ayah kemudian dipakai anak. Jadi nama Arya Adikara yang merupakan nama lain Arya Wiraraja kemudian dipakai sebagai nama gelar Ronggolawe ketika dirinya diangkat sebagai pejabat Mojopahit. Dalam prasasti Kudadu, ayah dan anak tersebut sama-sama menjabat sebagai pasangguhan, yang keduanya masing-masing bergelar Rakyan Mantri, Arya Wiraraja Maka Pramuka, dan Rakyan Mantri Dwi Pantara Arya Adikara. Begitu teman-teman, ya. Kalau para sahabat netizen yang berasal dari Tuban pasti selalu ingin tahu, ya kan? Nah, itulah sejarah yang sebenarnya. Jika ditanya siapakah orang Tuban yang paling terkenal, maka Ronggolawe lah orangnya. Pastinya begitu. Namanya dikenal dan dikenang sepanjang masa. Dia juga orang yang dikenal sebagai pemberontak dan pahlawan pada saat yang sama. Dia memberontak karena ada ketidakadilan dalam pemerintahan, yaitu Mojopahit. Mustahil membicarakan sejarah kerajaan Mojopahit tanpa menyebut namanya, karena dia adalah salah satu pendiri sekaligus pemberontak pertama di kerajaan itu. Ronggolawe adalah putra Arya Wiraraja, penguasa Sumenep Madura Timur, yang oleh ayahandanya diminta membantu Raden Wijaya babat alas atau membuka hutan tarik dan mendirikan Mojopahit. Dia kemudian menjadi orang kepercayaan Raden Wijaya dan berjasa besar dalam perang membalas dendam dan melengsarkan Raja Kediri, yaitu Jayakatwang. Dalam perang ini, Raden Wijaya dibantu tentara Mongol, yaitu Tartar. Tentara Mongol datang ke Jawa untuk menghukum Raja Singosari Kertanegara yang menolak tunduk dan memotong telinga utusan Kubelaikan. Namun di saat datang, Singosari sudah dikuasai Kediri atau Jayakatwang. Lalu Raden Wijaya memanfaatkan tentara tersebut, yaitu tentara Mongol, untuk memukul Jayakatwang. Setelah Jayakatwang kalah, Raden Wijaya dan pengikutnya memukul habis tentara Mongol. Itulah siasat politik. Politik sudah ada sejak dulu, teman-teman, ya. Ronggolawe juga dikenal berjasa
dalam pengadaan 27 atau mempersiapkan 27 ekor kuda untuk pasukan kavaleri Mojopahit, ya, untuk pasukan Mojopahit. Dia sendiri kemudian dikenal sebagai Ksatria Pilih Tanding yang identik dengan kuda hitamnya, yaitu kuda hitam Ronggolawe, yang kemudian identik dengan Tuban dan jadi lambang Kabupaten Tuban sampai detik ini. Nah, karena jasanya yang besar, Mojopahit kemudian menghadiahi Ronggolawe jabatan sebagai Adipati Tuban, sebuah kawasan pesisir di mana ada objek penting yaitu pelabuhan internasional yang juga pintu masuk Pulau Jawa, sebuah kawasan yang strategis dan maju di zaman tersebut, teman-teman. Di daerah inilah Islam masuk dibawa oleh para wali yang berdakwah di Tuban, antara lain yaitu Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Itu akhir ceritanya ya, teman-teman ya. Makanya jangan pernah melupakan jas merah atau sejarah. Namun tak lama setelah itu retaklah hubungan Ronggolawe dan negara yang baru didirikannya itu. Ini bermula saat Raden Wijaya mengangkat Nambi. Ronggolawe tidak setuju dan menentang keputusan itu. Bagi Ronggolawe, Lembu Sora, pamannya yang paling pantas diangkat jadi patih karena dia menilai bahwa Sora dan dirinya adalah orang yang paling berjasa dalam mendirikan Mojopahit. Nah, sejak saat itulah Ronggolawe selalu menunjukkan protesnya sampai menimbulkan keributan di halaman istana Mojopahit. Ini yang membuat banyak pejabat jadi geram dan ingin menyingkirkan Ronggolawe. Namun mereka segan dan tidak berani. Selain karena orang Tuban ini orang dekat raja dari sebelum kerajaan berdiri, juga karena orang yang berwatak keras, juga sakti dan pilih tanding. Sedangkan Lembu Sora kerap menasihati Ronggolawe untuk menghentikan protesnya dan minta maaf. Namun keponakannya itu justru memilih kembali ke Tuban. Nah, pulangnya Ronggolawe itu kemudian ditafsirkan sebagai upaya makar. Raja pun termakan trik-trik politik itu. Mengingat Tuban adalah kawasan strategis kala itu sangat berbahaya jika memberontak dan dikhawatirkan bisa meruntuhkan Mojopahit. Apalagi saat itu mayoritas kadipaten di wilayah pesisir mendukung penuh Ronggolawe. Jadi singkat ceritanya, Mojopahit memutuskan menyerang Tuban yang dianggap memberontak. Pasukan Mojopahit dipimpin oleh Nambi. Mendengar kabar itu, Ronggolawe segera menyiapkan pasukan dan rupanya pasukan Tuban dan koalisi pesisir utara Jawa bukan tandingan pasukan Nambi. Mojopahit kalah dan Nambi kabur. Itulah sifat Nambi sebenarnya, teman-teman. Dia itu pengecut, cari muka, sama seperti pejabat-pejabat di zaman ini. Sama saja, cuman beda dunia, beda sejarah. Kemudian Mojopahit melakukan penyerangan kedua. Nah, kali ini sang raja yaitu Raden Wijaya sendiri yang memimpin. Namun karena Tuban didukung para penguasa pesisir, maka sangat berat dihadapi. Pasukan Mojopahit sempat kewalahan dan porak-poranda. Ronggolawe dan kuda hitamnya terus mengacak-acak pasukan Mojopahit. Untuk meredam, majulah Kebu Anabrang. Dia juga pendiri Mojopahit, namun kali ini Anabrang kalah dan lari. Pada akhirnya dia bersiasat memancing Ronggolawe berduel di Sungai Tambak Beras. Ya, di sanalah kuda Ronggolawe tewas ditompak dan dia juga tampak tidak lihat bertarung di air. Kesempatan inilah yang tidak disia-siakan oleh Kebu Anabrang dan berakhirlah nyawa Ronggolawe di tangannya. Begitu saudaraku. Mendengar akan hal itu, pamannya yaitu Lembu Sora marah. Lembu Sora yang ada di pasukan Mojopahit justru menerjang dan memburu Kebu Anabrang. Maka tewaslah Anabrang di tangan Lembu Sora. Kejadian inilah yang akhirnya akan menyulitkan Sora di kemudian hari. Kematian Ronggolawe kemudian menurunkan moral pasukannya dan berbuah kemenangan bagi Mojopahit. Namun kemenangan itu justru membuat raja bersedih. Betapa tidak bersedih. Perang itu membuat dua ksatria kepercayaannya yang bersamaan mendirikan Mojopahit yaitu Ronggolawe dan Kebu Anabrang tewas. Raja memerintahkan agar jenazah keduanya diprabukan dengan upacara yang layak. Upacara yang lazim digelar untuk pahlawan atau orang yang berjasa besar. Saat dua istri Ronggolawe menghadap, raja pun menyambut dengan baik dan justru mengakui kalau ia membuat kesalahan terhadap Ronggolawe. Setelah itu, kedua istri Ronggolawe bunuh diri, teman-teman.
Mereka berdua bunuh diri di samping jenazah suaminya. Ritual inilah dalam tradisi Hindu dikenal sebagai sati, bentuk pembuktian kesetiaan seorang istri kepada sang suami. Kalau sekarang beda lagi teman-teman, cari lain dong. Begitu, ngapain jagain orang mati? Begitu kan teman-teman. Tragedi Ronggolawe yang kemudian dicatat dalam Kidung Ronggolawe dan Kidung Panji Wijayakrama seolah menjadi pembuka tragedi pendiri Mojopahit lainnya. Satu persatu pendiri kerajaan penguasa tanah Jawa ini kemudian mengalami nasib yang serupa akibat politik. Politik ini didalangi oleh Mahapati yang berambisi menduduki jabatan di Mojopahit dengan melancarkan operasi pembersihan para orang dekat Raja Raden Wijaya. Lembu Sora kemudian hari juga diintrik dan dituduh mau memberontak, apalagi dia dekat dengan Ronggolawe, bahkan pamannya, dan yang membunuh Kebuanabrang. Begitu katanya. Saat hendak menghadap sang raja bersama pengikutnya, dianggap hendak menyerang istana. Lalu dia dan para pengikutnya disergap dan ditumpas habis oleh pasukan Mojopahit. Nasib Nambi pun juga tak lebih baik teman-teman. Dia juga jadi korban intrik dan mulai diragukan loyalitasnya. Suatu saat dia disarankan menjenguk ayahnya yang sedang sakit. Namun justru absennya Nambi dituduh sebagai bentuk rencana memberontak. Maka pasukan Mojopahit kemudian memeranginya. Lebih tragis lagi, Nambi tewas oleh panah sang raja saat dia sedang sibuk berduel dengan Kebu Peteng. Itulah riwayat singkat Ronggolawe. Sampai saat ini namanya lekat dengan Kabupaten Tuban. Bahkan kawasan ini dijuluki Bumi Ronggolawe. Sedangkan kuda hitamnya Ronggolawe pun jadi lambang dan akan mudah ditemui patungnya di kawasan Tuban. Bahkan banyak makam yang diklaim sebagai makam Ronggolawe atau makam kudanya. Meskipun itu diragukan kebenarannya, karena Ronggolawe adalah orang Hindu, tidak sama dengan ayahandanya Arya Wiraraja yang sudah Muslim. Jadi orang Hindu sesuai kepercayaannya, jenazahnya diprabukan dengan cara dibakar atau dikremasi. Namun itu semua menunjukkan penghormatan masyarakat Tuban pada Ronggolawe. Sosok ini dijadikan inspirasi terutama dalam hal keberanian dan ketegasan. Jadi, kalau ada orang Tuban kemudian dikenal berkarakter keras, bahkan keras kepala, maka sepertinya ini pengaruh dari Ronggolawe juga teman-teman. Oke, ini saja dulu pembukaan sejarah dari kami Raden Panjingsun. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, para generasi anak bangsa. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton acara kami. Salam Rahayu dari kami, Panji Nusantara.